Assalamualaikum Besti. Di video ini kita akan membahas tentang sejarah, bangunan, fungsi, dan lain-lain tentang kantor pos Tegal. Ikuti terus ya. Kantor pos adalah bagian dari lembaga pemerintah yang memfasilitasi sarana komunikasi bagi masyarakat. Bahkan lembaga ini sudah ada sejak zaman Belanda. Pada awal berdirinya kantor pos, lembaga ini telah melayani pengiriman pesan berupa surat serta pengiriman uang. Isi bangunan kantor pos tersebut terdiri dari surat, perangko, amplop, stempel, komputer, mesin ketik, mesin uang, kendaraan pos, paket, keranjang sebagai tempat paket, dan lain-lain. Selain itu ada juga ruangan distribusi dan koperasi. Kantor pos sebelumnya didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff pada tahun 1976. Diperkirakan kantor pos Tegal dibangun sekitar tahun 1930-an yang digunakan untuk markas Angkatan Laut. Bangunan tersebut ditinggalkan dan dibebaskan oleh Belanda pada 27 September 1945. Seiring perkembangan waktu, Pos Indonesia beberapa kali mengalami perubahan status, mulai dari jabatan PTT atau Pos Telegraph and Telephone Dienst atau Pos Telegram dan Komunikasi. Kemudian pada tahun 1961 menjadi perusahaan negara atau PN Pos Telekomunikasi milik pemerintah untuk pembangunan negara. Lalu pada tahun 1978 berubah menjadi Perum. Setelah 17 tahun berstatus sebagai Perum, pada Juni tahun 1995 berubah menjadi PT dengan nama saat ini yaitu PT Pos Indonesia. Awal berdirinya kantor pos pada tahun 1746 di Batavia atau Jakarta oleh Gubernur Belanda sebagai alat komunikasi atau instansi strategis yang sangat dibutuhkan. Karena sangat terbatas, maka dibangunlah di kota-kota lainnya seperti di kota Tegal. Pada zaman Belanda, gedung ini digunakan untuk markas Angkatan Laut, kemudian berubah menjadi kantor pos untuk berkomunikasi dengan surat pribadi. Lalu muncullah email, SMS, media sosial, dan lain-lain. Surat pun mulai tergantikan, maka sekarang digunakan untuk mengirim paket, karena paket tidak bisa dikompres dan harus dikirim secara fisik. Surat dinas atau korporat seperti tagihan atau teguran, membayar listrik, telepon, asuransi, bahkan zakat. Dan harus ada tujuannya, karena mencapai target dapat berfungsi sebagai penyemangat.
Maka para pegawai pun berusaha mempromosikan kantor pos agar banyak peminatnya. Apakah ada renovasi atau perombakan di kantor pos? Bangunan kantor pos adalah bangunan bersejarah atau cagar budaya, maka tidak boleh sembarangan dirombak. Kalaupun perlu, harus ada prosedur yang cukup lama. Itu pun hanya boleh beberapa bagian saja, tidak boleh dirombak semuanya. Apakah ada ruangan yang sudah tidak digunakan di kantor pos? Ada, yaitu beberapa ruangan di lantai atas atau tower. Ruangan-ruangan tersebut cukup berbahaya karena bangunannya sudah tua. Sekarang tower tersebut sudah menjadi sarang burung walet. Kesimpulan dari video ulasan ini adalah kantor pos Tegal menjadi salah satu tempat bersejarah di kota Tegal karena dibangun oleh kolonial Belanda pada zaman penjajahan dan masih ada sampai sekarang. Walaupun sekarang jarang ada yang mengirim surat, tetapi kantor pos masih bisa digunakan untuk fungsi lainnya. Kantor pos besar, dibangun sekitar tahun 1930-an, dahulu digunakan sebagai markas Angkatan Laut, kemudian pada tahun 1954 diserahkan kepada PTT, Post Telegraph and Telefundienst. Pada tahun 1961 jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (buka PN tutup Pos dan Telekomunikasi), hingga sekarang bernama Gedung Kantor Pos. Untuk saat ini benda-benda yang sejarah yang ada di kantor pos Tegal yang ada tang plombir, mesin tik, cap tanggal, alat gancu, sepeda ontel yang lama, itu saat ini kami masih ada. Kemudian ada ruangan khusus di atas vestibul, itu memang sebagai tempat mesin telegram dulunya. Kami dalam merawat benda-benda sejarah maupun bangunan yang ada saat ini, kami memang dari teman-teman kantor pos sendiri, kita mewajibkan seminggu sekali untuk menjaga kebersihan, baik itu dari alat-alatnya, mungkin bangunannya, yang saat ini yang kita sudah lakukan pengecetan ulang. Kami melayani masyarakat buka mulai pukul 07.30 sampai 20.00. Itu hari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu buka pukul 07.30 sampai 20.00. Dan itu dilanjutkan oleh agen pos dari hari Senin sampai hari Sabtu 24 jam non-stop. Khusus hari Minggu kami buka mulai pukul 07.30 sampai 14.00, kemudian dilanjutkan agen pos sampai 24 jam non-stop. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Semoga informasi ini dapat membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsonan langit yang akan menjadi sebuah takdir cinta kita, menjadikan hamparan bahwa saksi ini, detik ini, secara sinaran ultraspeng yang mulai diaungi oleh Green Day, akan menjadikan baris cinta kita menjadi nyata. Aku sudah mempersembahkan